Jadi dari pertemuan itu tadi yang paling ditegaskan mengupayakan penyebaran ini bisa diatasi, lu jaga jarak, ya, itu yang paling utama. Jaga jarak dan diharapkan kita ini nyatu, ya, tidak hanya Pemda, tidak hanya kepolisian, tidak hanya DPR, tidak hanya TNI, tapi seluruh masyarakat luas, elemen masyarakat ini harus nyatu memerangi ini dengan jalan menjaga jarak. Tolong kawan-kawan media setiap hari share, ya, share bahwa upaya menjaga jarak inilah yang harus kita laksanakan, ya. Tolong kawan-kawan media gunakan, yang punya media cetak bila perlu mintalah space, ya, untuk tetap ada iklan menjaga jarak, ya, dengan pola hidup bersih, ya. Yang media mainstream juga tolong adakan itu space untuk itu juga, termasuk medsos lah, ya, medsos yang kita sama-sama kita gunakan, ya. Mudah-mudahan dengan upaya ini perlu diketahui juga, tadi dapat informasi bahwa Sumatera Selatan ini sudah ada darurat. Karena kita sudah ada satu yang positif. Ya. Mengingat imbauan dari Sumatera Selatan sendiri, Pak Wagub, ada peningkatan status untuk Kabupaten Oku Selatan. Oku Selatan ikut karena Provinsi Sumatera Selatan sekarang statusnya tanggap darurat. Semua kabupaten kota di Sumatera Selatan Tanggap darurat. Ada upaya untuk lockdown itu sendiri, Pak? Oh, enggak. Artinya lockdown kita tidak lain jaga jarak, ya, jaga jarak. Tolong kawan-kawan juga media, tolong ajak teman-teman tokoh-tokoh masyarakat, kalaupun kita melihat ada kerumunan kawan-kawan kita sendiri, sampaikan supaya tidak bergerombol, tetap menjaga jarak. Kalau pertemuan itu apalagi pertemuannya tidak produktif, ya, sekedar kongko-kongko yang tidak dong bahas apa-apa, ya, itu lebih baik tidak usah, jangan. Ini Pak Bobot, satu yang ada di situs resmi COVID-19 kan di Kabupaten Oku Selatan terdapat 9 orang yang masuk dalam pantauan. Itu kira-kira gimana itu Pak? Tanggapan Bapak? Jadi begini, ya, kita memang dengan posko-posko yang ada, dengan kawan-kawan dari dinas kesehatan, dari baik itu sampai ke puskes-puskes, ya, maupun rumah sakit umum daerah kita, ini memang memantau kawan-kawan kita yang baru datang dari luar, ya, terutama dari daerah-daerah yang memang sekarang sedang terjangkit seperti Jakarta, Tangerang, ya, Banten, itu dalam pengawasan. Jadi yang memiliki kriteria lah, ya, yang panasnya agak tinggi, yang ada batuk-batuk, pilek, tapi dia baru datang, nah itu di dalam pengawasan kita. Ya, alhamdulillah dari 9 yang tercatat itu 4 sudah selesai masa pengawasannya, jadi tinggal 5. Ya, mungkin nanti akan bertambah pengawasan itu, orang dalam pengawasan itu. Lihat nanti yang datang, ya, orang yang datang yang masuk ke kabupaten kita ini. Apalagi kaget dengan lagi musim kan, masih banyak yang datang. Nah, jadi bukan pula hal yang mengkhawatirkan itu justru kita berupaya memantau supaya jangan sampai kaget ada yang positif nggak terpantau oleh kita sehingga penyebarannya. Ya. Mengingat ini Pak, isu corona ini sudah menjadi, khusus di Oku Selatan sudah menjadi momok sendiri Pak, ya, bagi masyarakat. Jadi masyarakat sendiri berbondong-bondong untuk belanja Pak. Ya, bahan sembako. Hal ini Pak, ketersediaan pangan kita Pak. Ya, untuk kesediaan pangan Kabupaten Oku Selatan. Untuk saat ini ya, ketersediaan pangan kita ya alhamdulillah aman-aman baik, ya, aman di kita ini di Oku Selatan ini. Dan juga saya himbau untuk masyarakat tidak
Tidak perlu berbondong-bondong takut untuk beli itu. Sekarang ini yang kita upayakan jaga jarak, ya. Itu yang harus kita kerjakan, jaga jarak. Untuk apa kita berbondong-bondong ngantri justru malah tidak jaga jarak? Ya, justru malah tidak bagus untuk antisipasi penyebaran ini. Paling utama jaga jarak, ya, jaga jarak dan pola hidup bersih. Ya. Nah. Pak Kapolres. Alat ini Pak, pelindung diri ini sendiri Pak. Nah, alat pelindung diri ini sementara baik dari kawan-kawan dari dinas kesehatan maupun dari rumah sakit ini sudah beli, ya, sudah pesan, tapi belum sampai. Jadi mungkin untuk sementara waktu ini kawan-kawan dari dinas kesehatan maupun rumah sakit bisa berkreatif, ya, menggunakan misalnya jas hujan yang di rekayasa sehingga dapat juga melindungi kawan-kawan dari petugas-petugas kesehatan. Oke. Untuk Pak Kapolres satu Pak, ini Pak, ya ada sedikit himbauan nggak Pak terkait situasi keramaian di tengah-tengah masyarakat? Ya sebenarnya gini ya, kalau ODP itu orang dalam pengawasan berarti kan pemerintah itu melakukan pengawasan terhadap masyarakat. Nah ini kita coba himbau masyarakat yang sekiranya tidak mempunyai aktivitas yang penting, artinya keluar rumah itu tidak ada tujuan dan apa-apa, nah itu disarankan untuk diam di rumah. Dengan masyarakat diam di rumah itu artinya masyarakat mengawasi diri sendiri, ya, karena pengawasan ini kan 14 hari ini adalah masa inkubasi. Jadi kalau masyarakat itu diam di rumah, kalau misalkan keluar tidak ada tujuan apa-apa, itu sama dengan mengawasi diri sendiri. Himbauan dari saya yang pertama yaitu masyarakat tidak usah panik, ya. Tidak usah takut, tapi waspada harus. Kemudian terkait dengan bahan pangan, saya minta masyarakat tidak usah terprovokasi media sosial, terpengaruh berita dari luar, ya, bahwa harus menimbun, harus melakukan pembelian berlebih, ya. Masih di Oku Selatan ini masih tersedia normal, masih aman-aman saja. Kemudian yang terakhir saya minta tolong dipatuhi juga himbauan dari atau maklumat dari Pak Kapolri. Ini adalah untuk percepatan dalam penanggulangan corona, yaitu intinya adalah untuk kegiatan-kegiatan yang memang mengundang orang banyak, ya, itu dihindari dulu karena kita harus jaga jarak. Kemudian yang kedua adalah harus mengurangi mobilitas atau aktivitas yang tidak perlu, ya. Oleh karena itu maka lebih baik diam di rumah kalau memang tidak perlu. Dan yang ketiga adalah hindari keramaian atau perkumpulan yang tidak produktif, ya. Tidak produktif. Tadi Pak Gubernur menyampaikan tidak produktif. Artinya tidak produktif itu artinya hanya sekedar ngumpul-ngumpul, duduk-duduk, ngomong-ngomong tak jelas, kalau gitu ya lebih baik itu dicegah lah, ya. Itu saya rasa himbauannya. Dan untuk yang melanggar himbauan ya, ada sanksinya untuk yang melanggar himbauan. Himbauan sudah disosialisasikan sampai ke tingkat desa. Nah itu bisa dibaca dan bisa dipahami. Kalau ada yang melanggar ada sanksi tegas, ya. Karena pemerintah ini harus tegas untuk percepatan penanggulangan corona.